Pernah ngerasa nggak sih kalau membangun keluarga yang harmonis itu, wah kayak nyusun puzzle yang susah banget? Nah, kali ini, yuk kita coba bongkar sebuah kerangka dari Derek Prince yang mungkin bisa jadi kuncinya, yaitu tentang pola hubungan dalam rumah tangga. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ya rasanya susah banget mencari keharmonisan di dalam rumah? Kenapa damai dan rukun itu seringkali terasa seperti sesuatu yang jauh, yang sulit banget kita genggam? Menurut Derek Prince, jawabannya itu sebenarnya bukan di teknik-teknik baru atau tips psikologi modern loh, tapi ada pada sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah pola ilahi yang sering banget kita lewatkan atau bahkan salah kita pahami. Oke, jadi pola ilahi itu apa sih sebenarnya? Gini, Derek Prince mengajarkan bahwa cetak biru atau model untuk semua hubungan dalam rumah tangga itu ada pada hubungan antara Allah Bapa dan Yesus anaknya. Inilah fondasi yang sempurna menurut beliau. Pola ini sebetulnya nggak rumit, tapi maknanya dalam banget. Derek Prince membaginya menjadi 3 pilar kebenaran utama yang saling menopang. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama adalah kesatuan. Coba pikirkan, sama seperti Bapa dan anak itu satu, Alkitab juga bilang di Kejadian 2 ayat 24, kalau suami dan istri itu menjadi satu daging. Nah, Derek Prince menggarisbawahi poin penting ini. Dalam pola Tuhan, tunduk itu bukan berarti lebih rendah. Karena kesatuan yang sejati itu, hanya bisa terjadi kalau keduanya setara. Dasarnya kuat banget loh. Yesus sendiri yang menegaskan hal ini dalam Yohanes 10 ayat 30 saat ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini adalah fondasi yang kokoh dari pilar pertama yang diajarkan oleh Derek Prince. Lanjut ke pilar kedua, saling menghormati. Coba deh kita perhatikan dinamikanya. Allah Bapa itu tidak pernah merendahkan anaknya kan? Justru sebaliknya, Bapa itu senang meninggikan dan menghormati anak. Nah, kata Derek Prince, inilah persisnya sikap yang seharusnya dimiliki seorang suami kepada istrinya. Alkitab pun mencatatnya dalam Yohanes 5 ayat 23 bahwa memang kehendak Bapa adalah agar semua orang menghormati anak. Jadi rasa hormat yang timbal balik ini benar-benar bagian penting dari pola ilahi itu sendiri. Ini membawa kita ke pilar ketiga yang mungkin paling sering bikin bingung. Otoritas dalam kesetaraan. Tunggu dulu, kalau setara, kok ada otoritas? Gimana cara kerjanya? Jawabannya ada pada teladan Yesus. Walaupun dia setara dengan Bapa, dia dengan rela memilih untuk tunduk pada otoritas Bapa demi menjaga kesatuan. Kata kuncinya, menurut Derek Prince, adalah kerelaan, bukan paksaan. Yesus sendiri kan yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 28, "Bapa lebih besar daripada aku." Nah, ini penting. Ini bukan soal siapa yang lebih berharga. Sama sekali bukan. Ini soal peran dan otoritas di dalam sebuah kesatuan yang sempurna. Prinsip inilah yang menurut Derek Prince harus kita terapkan di rumah tangga. Jadi kalau kita sandingkan, polanya jadi kelihatan jelas banget. Bapa menganggap anak setara, suami seharusnya juga menganggap istri setara, sebagai satu daging. Bapa senang menghormati anak, suami juga harusnya senang menghormati istrinya. Bapa adalah kepala bagi Kristus, suami adalah kepala bagi istri. Ingat ya, ini bukan soal siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Tapi ini soal struktur peran yang ilahi. Oke, polanya kan jelas banget ya. Terus, kenapa masih banyak yang gagal? Nah, menurut Derek Prince, akar masalahnya seringkali berawal dari satu hal. Ketika pria sebagai kepala keluarga tidak menjalankan perannya sesuai dengan pola ilahi ini. Lebih spesifik lagi, Derek Prince menguraikan ada 3 tanggung jawab atau bisa kita sebut jabatan utama yang Tuhan berikan kepada setiap ayah di dalam keluarganya. Beliau menyebutnya 3 jabatan ayah. Yang pertama, sebagai imam, artinya dia mewakili keluarganya di hadapan Tuhan. Kedua, sebagai nabi, yaitu mewakili Tuhan di hadapan keluarganya. Dan yang ketiga, sebagai raja, yang memimpin keluarganya atas nama Tuhan. Gimana praktiknya? Gini, sebagai imam, seorang ayah itu menjadi pendoa bagi keluarganya. Sebagai nabi, dia menjadi gambaran pertama tentang karakter Tuhan Bapa buat anak-anaknya. Dan sebagai raja, dia bertanggung jawab untuk memimpin dan mengatur rumah tangganya dengan hikmat dan kebaikan. Tentu, sekarang muncul pertanyaan, gimana kalau pasangan saya nggak melakukan perannya? Apa berarti saya juga boleh lepas tanggung jawab? Ini pertanyaan yang sangat wajar dan penting sekali. Jawaban Derek Prince soal ini tegas dan jelas. Tanggung jawab utama kita masing-masing itu langsung kepada Tuhan, bukan kepada pasangan. Beliau memberi analogi yang bagus. Kalau Anda ditilang polisi karena ngebut, apa bisa bilang, "Pak, mobil lain lebih kencang"? Nggak bisa kan? Anda bertanggung jawab atas mobil Anda sendiri.
Nah, sama persis di dalam rumah tangga. Bahkan Derek Prince menyatakannya dengan sangat kuat. Beliau berkata, jika Anda gagal sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, maka Anda adalah orang yang gagal di mata Tuhan. Ini tidak peduli seberapa sukses Anda di bidang lain. Wow, ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang peran ini. Karena pada akhirnya pertanggungjawaban kita itu sifatnya pribadi. Alkitab mengingatkan kita dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri. Jadi ini membawa kita ke sebuah perenungan terakhir yang sangat personal. Lepas dari apa yang pasangan kita lakukan atau tidak lakukan, pertanyaan dari pengajaran Derek Prince ini tertuju pada kita masing-masing. Nanti di hadapan Tuhan, bagaimana Anda secara pribadi akan dinilai dalam peran yang sudah Dia percayakan? Sebuah pertanyaan yang mendalam untuk kita renungkan dari pengajaran yang dibagikan oleh Derek Prince Ministries. Terima kasih sudah menyimak.